sama Saul gitu. Ada banyak pengejarannya, ada di atas gunung, masuk ke gua, ke lembah dan lain sebagainya. Mereka kejar-kejaran. Tapi ada pada satu ketika Daud ini sudah dikepung. Dia sudah dikepung sama pasukan Saul sedemikian rupa, dan itu kejadiannya ada di padang gurun. Saul dengan pasukannya sudah mengepung Daud, dan di atas kertas Daud itu sudah sama sekali pasti ketangkap lah sama Saul gitu. Udah dipojokin ya. Contohnya udah dipojokin gitu sama Saul. Daud udah tinggal ketangkap set gitu. Tapi aneh dan ada-ada saja cara Tuhan. Nah, Saul ini kan raja Israel ya. Saul ini kan raja Israel. Israel itu punya musuh bebuyutan namanya bangsa Filistin ya. Nah, Saul ini nggak urus kerajaan. Dia karena begitu dengkinya sama Daud, dia ngejar-ngejar Daud terus. Ya, dia sakit hati dan lain sebagainya sama Daud, makanya jadi fokusnya hanya kepada si Daud, ngejar-ngejar, dia nggak ngurus bangsa Israel ya. Tiba-tiba orang Filistin menyerang Israel. Maka Saul harus berpikir untuk pilih yang mana, Daud atau perang melawan Filistin. Ceritanya di 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Kita baca bareng. 1, 2, 3. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah mundur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri kita." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Ini dia. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu apa? Gunung Batu. Sekali lagi, orang menyebut tempat itu apa? Gunung Batu Keluputan. Coba pikir, orang Filistin itu serang Israel, apa dia mau bantu Daud untuk kabur? Gak ada urusannya. Dia serang karena serang, ini musuh, ini harus dikalahkan gitu. Dan dia gak tahu cerita si Saul lagi ngejar-ngejar Daud dan hampir ketangkap. Tinggal nangkap dia gitu. Tapi diserang. Nah, anehnya, kenapa serangan itu datang persis pada detik di mana Saul sudah mau menangkap Daud? Satu lagi, dan utusan itu juga tepat banget waktunya. Coba bayangkan utusan yang ada di ayat 27. Bayangkan kalau utusan itu datang terlambat, pasti Daud udah ditangkap, ya kan? Tangkap dulu aja, baru balik serang Filistin, selamatkan negeri kita Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Biar pedang sudah di batang leher, kalau Tuhan tidak izinkan, kita pasti lolos dalam hal apapun. Coba simak apa yang dikatakan oleh Matthew Henry mengenai kejadian ini. Pada waktu orang-orang Filistin menyerang negeri itu, mereka sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu kebaikan untuk Daud. Gak ada hubungannya sama Daud. Ini dia, tetapi providensia Allah yang mengatasi segala sesuatu, yang mengatur semua peristiwa dan saatnya, membuat serangan orang-orang Filistin itu melayani Daud. Mungkin dalam kehidupan kita ada peristiwa-peristiwa buruk, tapi itu semua direka-rekakan Allah untuk apa? Kalimat kata yang dipakai oleh Matthew Henry adalah melayani kebaikan kita. Hikmat Allah tidak pernah bingung atau kehilangan akal untuk jalan dan cara menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sekarang sedang bingung mencari jalan keluar. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah bingung dan kehabisan akal untuk menolong kita. Saya tutup dengan satu ayat ini dalam bahasa Inggris ini. Ayat 28 tadi. Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet the Philistine. That is why they call this place apa? Selah Hamatlekot. Saya nggak tahu kenapa ayat ini berbicara sama saya, terutama Gunung Batu Keluputan. Selah Hamatlekot. Mungkin Bapak Ibu juga perlu adanya Tuhan yang sebagai gunung batu keluputan kita. Biarkan dan izinkan Tuhan menjadi selah Hamatlekot kita. Biarkan Tuhan menjadi gunung batu keluputan dari sakit penyakit, utang, intimidasi, bahkan bencana, kuasa jahat, jerat masa lalu, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati.